Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Niko Wahyu Prasetyo dengan NIM 235050107113004. Yang terhormat Ibu Aziza selaku pengamat mata kuliah Sosiologi Peternakan dan teman-teman saya yang saya hargai. Di sini saya akan mereview lagi tentang berita yang saya gunakan untuk menjawab tugas-tugas di Sosiologi Peternakan, yaitu berjudul Limbah Peternakan Sapi Mengancam Lingkungan, Pertarungan Warga Blitar melawan PT Greenfield. Kenapa saya mengambil judul tersebut? Yang pertama adalah sudah banyak sekali warga-warga sekitar yang terkena dampak oleh peternak yang membuang limbah atau kotoran sapi ke lingkungan sekitar. Hal ini mungkin sudah banyak di Indonesia, tetapi juga jarang diliput oleh media. Yang pertama adalah awal mula terjadinya konflik. Awal mula konflik antara masyarakat dan PT Greenfield Indonesia di Kabupaten Blitar, Jawa Timur terkait erat dengan aktivitas produksi perusahaan yang diduga menyebabkan pencemaran lingkungan. Pencemaran tersebut terutama berasal dari limbah kotoran sapi yang tidak dikelola dengan baik, yang kemudian mencemari sungai dan lahan pertanian di sekitar desa Ngadirengo dan desa Suru, Kecamatan Pringgi dan Doko. Kemudian ada pelaku yang terlibat yaitu adalah PT Greenfield, kemudian warga sekitar, dan yang terakhir adalah pemerintah. Kemudian adalah penjelasan pihak yang terlibat dalam konflik. PT Greenfield selaku source yaitu sebagai sumber pertama kali menimbulkan konflik. Karena PT Greenfield melakukan suatu hal yang menimbulkan contravention. Kemudian adalah warga sekitar sebagai pembawa pesan serta yang terkena dampak. Juga warga sekitar sebagai awal konflik dan juga menimbulkan contravention. Karena warga sekitar memiliki peraturan di daerah tersebut. Sebagai penerima aduan dan aduan dari masyarakat dan juga pemerintah daerah memberi penanggung dan juga pemerintah juga berperan menjadi receiver atau penerima yang menjadi pemberi keputusan dan yang akan menangani pelanggaran peraturan di daerah tersebut. Jadi yang pertama adalah PT Greenfield yaitu sebagai pelaku utama di dalam kasus ini karena pertama membuang limbah ke lingkungan warga sekitar. Kemudian warga sekitar itu sebagai penerima dampak yang melaporkan ke pemerintah dan pemerintah sebagai tempat aduan juga sebagai tempat solusi untuk menangani kasus tersebut. Kemudian adalah unsur-unsur kultural universal yang mempengaruhi kasus tersebut. Yang pertama adalah kebutuhan dasar manusia. Konflik ini bermula dari kebutuhan dasar masyarakat lokal untuk melindungi tanah air dan lingkungan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Ketika tanah air tercemar, tidak hanya mendapatkan masyarakat yang terancam, tetapi juga kesehatan, kesejahteraan, dan kelangsungan hidup mereka menyinggung kebutuhan dasar manusia dan lingkungan yang sehat dan aman untuk ditinggali. Kemudian adalah hak atas tanah. Masyarakat kita terutama para petani memiliki hubungan emosional dan historis dengan tanah mereka. Mereka melihat tanah tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tetapi juga bagian dari identitas mereka yang mengancam integritas komunitas mereka, memicu reaksi emosional yang mendalam. Kemudian dalam sistem politik dan hukum, pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun provinsi lamban dan merespon laporan masyarakat terkait pencemaran lingkungan meskipun sudah ada regulasi tentang pengelolaan limbah, pelaksanaannya tetap tampak lemah sehingga PT Greenwood terus beroperasi tanpa menghadapi sanksi yang signifikan. Ketidaktegasan penegakan hukum ini menyebabkan masyarakat merasa tidak didengar dan menambah ketegangan.
Kemudian adalah solusi kultural universal yang membantu dalam kasus tersebut, yaitu yang pertama adalah pemulihan ekosistem. Jadi PT Greenfield harus bertanggung jawab memperbaiki kerusakan lingkungan akibat aktivitasnya, terutama tanah dan air yang tercemar. Hal ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan ahli lingkungan untuk memulihkan sumber daya alam yang rusak. Pengawasan dan dari pihak ketiga independen juga penting untuk memastikan proses pemulihan berjalan transparan. Kemudian adalah kompensasi yang layak dan adil. Masyarakat yang terdampak pencemaran atau kehilangan lahan harus mendapatkan kompensasi yang layak, baik secara finansial maupun melalui program dukungan yang lebih holistik seperti akses pendidikan, pelatihan, keterampilan, atau dukungan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Kemudian adalah penegakan hukum yang kuat. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terkait lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki mekanisme pengawasan limbah dan memberikan sanksi tegas terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Audit independen terhadap PT Greenfield bisa menjadi langkah awal untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi. Kemudian ada posisi strata sosial, social mobility dalam kasus tersebut. Yang pertama adalah posisi strata sosial. Peternak industri sebagai perusahaan multinasional, mereka berada pada posisi kuat dengan akses terhadap modal, teknologi, dan kekuasaan politik. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendominasi dan mempengaruhi kebijakan yang seringkali mengabaikan kepentingan masyarakat lokal. Kemudian adalah masyarakat desa yang terdiri dari petani, pekerja, yang berjuang di lapisan bawah. Mereka hanya bergantung pada sumber daya alam maupun seiring kali tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dampak negatifnya dari pencemaran limbah ternak semakin memperburuk situasi mereka. Kemudian adalah pemerintah. Pemerintah kabupaten dan provinsi berada dalam posisi strategis, tetapi seringkali terjebak dalam dilema antara mempertahankan kepentingan ekonomi dan lingkungan masyarakat. Tindakan mereka kadang tidak cukup untuk menyeimbangkan kepentingan ini. Kemudian adalah social mobility. Peternak industri peternak dapat mengalami perubahan strata sosial karena adanya kasus ini. Peternak mengalami mobilitas sosial yang bersifat vertikal atau social sinking. Kemudian adalah masyarakat desa. Masyarakat desa mengalami perubahan strata karena adanya kasus ini. Masyarakat desa mengalami mobilitas sosial yang bersifat horizontal. Kemudian adalah pemerintah. Pemerintah tidak mengalami perubahan strata sosial karena sudah berada pada puncak posisi yang strata. Pemerintah mengalami mobilitas sosial yang bersifat vertikal. Kemudian adalah status dan peran masing-masing pihak. Status dan peran masing-masing pihak yaitu yang pertama adalah peternak industri. Statusnya yaitu dianggap sebagai salah satu faktor ekonomi dominan dengan akses besar terhadap sumber daya keuangan, teknologi, dan pengaruh politik, dan memiliki peran sebagai produsen susu. Peran utama perusahaan adalah menghasilkan produk susu yang menciptakan lapangan kerja serta berkontribusi dalam perekonomian daerah dan nasional. Kemudian dalam masyarakat desa, status masyarakat memiliki status sebagai pihak yang rentan terhadap dampak lingkungan dan agraria, tetapi secara politik dan ekonomi mereka memiliki pengaruh yang terbatas. Dengan memiliki peran mereka itu perspektif, peran yang mana ditetapkan oleh norma-norma pada aturan sosial yang ada. Kemudian adalah pemerintah, status pemerintah status tinggi dalam
hierarki kekuasaan lokal karena dapat mempengaruhi kebijakan dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan dan agraria dan memiliki peran konflik dan tanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan antara perusahaan dan masyarakat. Mereka diharapkan bersikap netral, namun dalam praktiknya mungkin menghadapi tekanan dan ekonomi dan politik. Kemudian ada sedikit atau solusi untuk menangani kasus tersebut. Yang pertama adalah harus memiliki pengelolaan kotoran dan urin secara terpisah di lokasi peternakan. Kotoran dan urin hewan harus dikumpulkan dan disimpan dalam wadah tertutup, seperti silo atau tangki penyimpanan khusus untuk mencegah pencemaran. Kemudian harus dilakukan secara teratur agar menghindari penumpukan yang dapat menyebabkan limpasan ke badan saat hujan. Kemudian harus memiliki sistem drainase dan pengendalian limpasan di lokasi peternakan, mengubah kotoran menjadi kompos melalui proses composting, dan menguraikan materi organik menjadi bahan yang stabil dan berguna. Composting juga mengurangi risiko pencemaran, memastikan kondisi composting yang optimal termasuk aerasi dan kelembapan untuk mencegah pembentukan bau dan gas berbahaya. Kemudian harus mempunyai cara pencegahan dan pengurangan risiko di lingkungan kandang, menggunakan teknologi penyimpanan kotoran yang lebih efisien seperti tangki penyimpanan bertekanan atau sistem pemisahan cairan dan padatan. Kemudian menerapkan teknologi pengelolaan limbah mutakhir untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan mengurangi dampak lingkungan. Kemudian memberikan wawasan dan pelatihan kepada peternak yang terdampak dan memberi cara pengelolaan limbah yang baik. Kemudian harus menaati regulasi dan kepatuhan yang di lingkungan peternakan. Memastikan bahwa semua praktik pengelolaan limbah peternakan mematuhi peraturan yang standar lingkungan yang berlaku untuk melakukan inspeksi rutin dan pengawasan untuk memastikan bahwa sistem pengelolaan limbah berfungsi dengan baik dan tidak mencemari lingkungan. Yang terakhir harus merehabilitas lingkungan yang terkena pencemaran hasil dari limbah peternakan. Jika tanah atau badan air telah tercemar, lakukan pemulihan dengan cara mengolah tanah atau mengimplementasikan proyek restorasi untuk mengembalikan kualitas dan harus mematuhi kualitas air dan memantau kualitas air dan tanah secara berkala untuk memastikan tidak ada pencemaran yang tersisa. Lalu bekerjasama dengan komunitas lokal untuk mengatasi isu pencemaran dan menerapkan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak. Kemudian ada kesimpulan, konflik antara masyarakat Kabupaten Blitar dan PT Greenfield Indonesia menciptakan ketegangan antara kebutuhan produksi dan kelestarian lingkungan. Warga yang terdampak pencemaran limbah peternakan merasa diabaikan, sementara upaya perusahaan dan pemerintah dianggap belum cukup untuk mengatasi masalah di tengah ketidakpastian ini. Diharapkan warga nyata untuk melindungi lingkungan dan memastikan kesejahteraan bersama. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Dan bila kurang dalam presentasi ini, saya minta maaf sebanyak-banyaknya. Bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.